Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Engkau bertindak, bekerja sesuai waktu-Mu Tuhan, dengan cara yang ajaib, lebih dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami harapkan. Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan di Ester pasal 2.
di perikop berikutnya ayat 19 sampai 23 ada kisah yang unik yang adalah rangkaian dari karya Tuhan memeliharakan umatnya. Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa, dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Bapak Ibu, pernahkah tanpa sengaja kita mendengar pembicaraan dua orang yang sedang membicarakan seseorang? Kalau yang dibicarakan itu hal positif, tentu tidak jadi masalah bagi kita. Namun, jika pembicaraan itu adalah keburukan orang, terlebih fitnah, sangat mungkin akan timbul kemarahan dari orang yang dibicarakan, tentu akan sangat mengganggu perasaan kita. Nah, situasi itulah yang terjadi pada Mordekai. Sedang Mordekai duduk-duduk di pintu gerbang, tanpa sengaja dia mendengar pembicaraan dua penjaga pintu gerbang istana raja. Kedua penjaga itu mungkin tidak menyangka bahwa pembicaraan rahasia mereka yang termasuk rencana jahat didengar oleh Mordekai, sosok yang dekat dengan Ratu Ester. Rencana jahat itu pun terbongkar setelah pihak istana menyelidiki. Lalu kedua orang penjaga tadi menerima hukuman mati. Sementara jasa Mordekai ditulis dalam kitab sejarah karena ia telah melakukan tindakan penting yang telah menyelamatkan nyawa Raja Ahasweros. Pesan apakah yang dapat kita pelajari dari kisah Mordekai ini? Yang pertama, Bapak Ibu, jangan pernah membahas rencana jahat karena Tuhan tidak berkenan. Tuhan dapat membuat orang lain mengetahui rencana itu dan mendatangkan masalah bagi kita. Jangan juga bicara tentang hal yang jelek, yang negatif tentang orang lain. Karena pembicaraan kita bisa tanpa kita sadari didengar orang lain dan itu mendatangkan masalah bagi kita. Yang kedua, jadilah berani saat mendengar ada rencana jahat dengan melaporkannya pada orang yang tepat. Meskipun hal itu mungkin akan ada resiko. Tetapi kita melakukan hal yang benar dan mungkin dapat menyelamatkan nyawa orang lain, seperti yang dialami Mordekai. Ini bukan berarti kita menjadi seorang penghasut ya, atau mudah melaporkan orang. Maksud dari poin ini adalah bila rencana jahat itu benar-benar akan mendatangkan celaka bagi orang yang dibicarakan itu. Karena dengan berdiam kita berarti setuju dengan rencana itu. Lalu hal yang ketiga, pesan apa yang kita dapat dari kisah ini? Yaitu saya melihat sebagai bagian daripada rencana Tuhan untuk mempromosikan lebih lagi
Mordekai dan juga Ratu Ester. Kita tahu Raja Ahasiweros adalah Raja Persia yang sedang menjajah bangsa Yahudi. Orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu mungkin berpikir bahwa Raja Ahasiweros, Raja penjajah, biarin saja mati. Tetapi Mordekai tidak bertindak pada umumnya orang. Dia tidak mau menjadi bagian dalam kesepakatan itu walaupun dia tidak ikut berbicara atau merencanakannya. Mordekai memilih untuk melaporkan hal itu kepada raja dan membiarkan Tuhan sendiri yang membebaskan bangsanya menurut cara dan waktunya. Dan kita tahu kelak tindakan ini mendatangkan keselamatan bagi bangsa Yahudi dari rencana Haman yang ingin memusnahkan mereka. Jadi ini semua ada dalam rencana Tuhan mempromosikan Mordekai dan juga Ratu Ester lebih lagi kepada Raja Ahasiweros. Inilah berita firman hari ini. Jangan membuat kesepakatan jahat atau terlibat di dalamnya. Jangan juga diam bila melihat ada rencana jahat sedang disusun. Cegah kejahatan sebisa mungkin. Dan percaya akan karya keselamatan Allah bagi setiap kita orang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu pagi hari ini. Engkau berfirman dan mengajar kami beberapa hal agar kami terlepas daripada yang jahat, rencana jahat, mufakat jahat, orang jahat. Dihindarkan kami dari hal itu. Jauhkan kami dari segala kejahatan kami, Tuhan. Engkau yang telah mengampuni segala dosa kami, biarlah kami menghargainya dengan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu. Beri keberanian setiap kami dan perlindungan-Mu yang nyata. Bila kami melihat kejahatan, kami berusaha untuk menyelesaikannya, mencegahnya oleh pertolongan dan perlindungan Tuhan dengan hikmat ilahi. Dan juga melalui peristiwa perikop hari ini kami belajar tentang karya keselamatan Tuhan atas umat Tuhan. Pasti akan terjadi. Tuhan bekerja dengan waktunya. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Seperti Engkau mempromosi Mordekai dan Ester. Supaya di kelak kemudian hari ketika mereka menyampaikan satu hal mengenai bangsa Israel, Raja dapat melihat itu sebagai sesuatu yang benar. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami juga demikian, menyatakan kemurnian dan integritas, sehingga perkataan kami dipercaya dan mendatangkan kebaikan. Berkati semua umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama dengan hamba-Mu di dalam doa pagi online ini. Kuduskan lidah, mulut, bibir kami, perkataan kami, supaya perkataan kami menjadi berkat bagi sesama dan mencegah kejahatan. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami, karena perkataan itu muncul karena perbendaharaan apa yang ada di dalam kami. Bila Roh Kudus yang ada di dalam kami berkarya, maka perkataan itu adalah buah Roh Kudus yang mendatangkan kasih Tuhan, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, dan mendatangkan berkat manis bagi yang mendengarnya dan membangun kehidupan. Biarlah demikian perkataan setiap kami sebagai umat Tuhan. Oleh karena Allah Roh Kudus berkarya dalam diri kami.
menggenapi setiap firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.